Ibu semuanya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita kembali. Nah, Kakak harap semuanya dalam keadaan siap untuk memulai ibadah kita ya. Nah, sekarang Kakak mau ajak adik-adik dulu untuk bersaat teduh sebentar. Kita saat teduh dimulai. Ya, adik-adik, saat teduh selesai, kita akan bernyanyi lagu pembuka kita dari Kidung Ceria nomor 20, ayatnya yang pertama sampai yang kedua, Bapa di Sorga Mengasihiku. Adik-adik boleh buka Kidung Cerianya sambil kita bangkit berdiri ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik, Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan masih terus memberkati kami, sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur kami, dan kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Tadi kami sudah bernyanyi, sebentar juga kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar dapat duduk diam dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan Kakak Layan. Berkati kami ya Tuhan agar dapat mendengarkan dengan baik dan dapat mencerna apa yang dikatakan Kakak Layan nanti. Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati Kakak Layan yang akan menyampaikan cerita firman-Mu agar dapat menyampaikannya dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ibadah kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, kembali lagi dengan Kakak Vika yang akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada adik-adik di rumah. Sebelum kita membaca, Kakak mau nanya kabar adik-adik. Sehat? Wah, sehat, puji Tuhan. Baik, sebelum adik-adik di rumah dan Kakak Vika akan menceritakan firman Tuhan, marilah kita membaca kitab kita dari surat Yakobus 1 ayatnya 12 sampai ayatnya 15 dengan terang judul Pengujian dan Pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah ditahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat,
dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Terpujilah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, adik-adik itu sudah membaca firman. Kakak sebelum bercerita, kakak akan menayangkan 4 ekspresi yang ada di slide nanti. Adik-adik simak ya, adik-adik pahami ya. Selamat menonton. Sedih banget aku gak bisa liburan. Tuhan, kenapa sih Tuhan gak mau dengar doaku, keinginanku? Aku kan mau refreshing, pengen keluar Batam, pengen liburan. Kenapa sih Tuhan kayak gitu banget ya? Ih, aku nih di rumah dimarahin terus, ngomelin terus sama papa. Kenapa mereka semua tuh gak mau belain aku ya? Kenapa adik aku terus yang dibelain? Kenapa sih Tuhan Yesus itu gak adil sama aku? Kenapa sih orang-orang pada marah-marah terus sama aku? Padahal kan aku kan udah baik. Tapi kok kayak gini ya? Kira-kira bisa gak ya aku ngerjain ujian? Iya, aku takut deh. Tuhan mau gak ya nolongin aku? Ih, aku takut lah gak bisa jawab nanti pertanyaan-pertanyaannya. Aku takut kecewa sama papaku. Kira-kira bisa gak ya? Yay! Ih, kok ada mainan kesukaan aku? Ih, ini kan yang aku tunggu-tunggu dari kemarin. Nih, baik banget sih sama papaku. Seneng banget. Yeay, aku dapat kado. Yeay. Thank you mama papa. Wah, adik-adik, tadi adik-adik sudah lihat kan 4 ekspresi tadi? Nah, pasti semuanya adik-adik pernah mengekspresikan dari sedih, marah, takut, hingga gembira. Apa saja ekspresi adik-adik boleh rasakan. Nah, kakak akan mengingatkan dan atau menjelaskan sedikit dari 4 ekspresi tersebut ya. Yang pertama, tadi ada ekspresi sedih. Tadi ada seorang anak kecil yang menangis, dia sedih karena Tuhan Yesus tidak mau mendengar keinginan dia, tidak mau mendengar doanya dia. Nah adik-adik, nih kakak ingatkan, Tuhan Yesus itu bukan tidak mau mendengarkan ya adik-adik, melainkan dia ingin memelihara kesehatan adik-adik di rumah yang ingin berpergian keluar kota di masa pandemi seperti ini. Dia pengen menjaga adik-adik, pengen adik-adik itu di rumah dulu bersama keluarga. Kalau bosan kan bisa ajak keluarga, teman-teman ke rumah. Nah, jadi Tuhan Yesus mempunyai rencana yang lain, yang lebih baik untuk adik-adik. Jadi jangan sedih ya. Oke, ekspresi kedua ada ekspresi marah. Dia marah karena dia merasa Tuhan Yesus tidak adil dengan dia. Wah, kok bisa gitu ya adik-adik? Tuhan Yesus bukan tidak adil ya adik-adik, tapi Tuhan Yesus itu pengen kita yang sebagai lebih tua, kalau di rumah kan kalau adik-adik punya saudara kecil, dia pengen, Tuhan Yesus tuh pengen kita lebih bersikap dewasa. Apalagi kalau saudara kita ada yang lagi bermain, terus kita nggak mau bantu, nah,
otomatis ya mama papa kita jadi marah dong, karena melihat kita tidak mau bantu adiknya untuk beres-beres. Jadi terus itu pengen kita itu lebih baik lagi di rumah, menjadi kakak lebih baik lagi di rumah. Dan mama papa itu bukannya tidak sayang dengan adik-adik, tapi dia itu peduli dengan adik-adik di rumah. Begitu. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus tidak adil ya. Jangan marah-marah. Oke? Ekspresi yang ketiga, ekspresi takut. Mengapa harus takut adik-adik? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai iman, yang mempunyai rasa percaya pada Tuhan, ya kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apapun itu. Apalagi adik-adik di rumah sudah mempersiapkan ujiannya dengan baik, adik-adik sudah belajar dengan tekun, adik-adik sudah fokus dan sungguh-sungguh nih dengan matang mempersiapkan ujian. Nah, jadi adik-adik tinggal berdoa, tinggal minta sama Tuhan. Tuhan berikanlah misalnya Vika untuk Tuhan berikanlah Vika bisa mengerjakan ujian dengan baik, dengan lancar. Berikanlah hikmat bagi Vika atau adik-adik di rumah dalam ujiannya dengan baik. Nah, jadi jangan takut ya, Tuhan Yesus itu selalu ada dengan kita, beserta dengan kita. Oke? Ekspresi yang keempat, ada ekspresi gembira. Wah, ekspresi ini kayaknya semua nih pasti pernah mengekspresikan kalau adik-adik mendapatkan sesuatu hal yang adik-adik pengen. Seperti tadi kan, setelah tadi dia senang karena mendapatkan sebuah mainan, sebuah barang yang dia pengen dari kemarin-kemarin. Nah, dia bilang makasih mama papa, tapi dia lupa untuk mengucap syukur sama Tuhan. Nah, jadi kakak ingatkan, apapun yang adik-adik rasakan, walaupun gembira, adik-adik tetap mengucap syukur sama Tuhan. Adik-adik harus bilang terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada hari ini. Adik-adik bisa mendapatkan hal-hal yang adik-adik inginkan. Nah, begitulah 4 ekspresi yang tadi kakak sudah jelaskan. Nah, jadi di pagi hari ini yang bisa kita ambil dari bacaan firman Tuhan tadi yang dari Yakobus 1 ayat 12 hingga ayat 15, bahwasanya di dalam surat Yakobus ada yang namanya surat Am. Surat Am itu berisikan sebuah nasihat, sebuah peringatan kepada kita jemaat Kristen, di mana kita haruslah memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan dan selalu hidup tekun dengan Tuhan. Sekalipun nih adik-adik banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak hal-hal yang mungkin adik-adik tidak mampu untuk adik-adik hadapi, tapi adik-adik haruslah yakin bahwa Tuhan itu memberikan permasalahan-permasalahan, ujian tersebut itu sudah ada takarnya. Bahwasanya Tuhan itu pastinya akan memberikan sebuah jalan kepada adik-adik. Nah, dan dia juga ingin dengan adanya pencobaan itu, Tuhan ingin kita sebagai umatnya supaya kita tuh lebih dekat dengan Dia. Melalui apa? Melalui hal-hal perbuatan yang baik kepada sesama, ataupun melalui adik-adik berdoa dengan Dia, dengan ibadah, dengan memuji nama Tuhan. Dia pengen adik-adik bisa lebih dekat dengan Dia. Itulah tujuannya Tuhan memberikan sebuah pencobaan ataupun pengujian. Seperti tadi ekspresi sedih kan? Sedih, takut, hingga marah juga. Nah, intinya Tuhan pengen semua ekspresi yang sedih, Tuhan pengen kalian
merubah itu menjadi senang dengan cara adik-adik minta tolong sama Tuhan untuk lebih baik lagi di dalam kehidupan adik-adik. Nah, kalau sudah kalian menerima berkat nih, kalian sudah sukacita, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk bilang terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan kepada adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, berarti adik-adik sudah tahu dong ya perbedaan dari orang yang beriman hingga orang yang tidak beriman. Orang yang beriman itu berarti mereka itu bergantung kepada siapa yang selalu bersamanya, bergantung kepada siapa yang setia dengan dia di saat sedih maupun sukacita. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia tuh bergantung kepada apa yang dia miliki saat ini. Begitu adik-adik. Jadi adik sudah paham? Jadi adik-adik, kakak yakin di rumah kalau adik-adik sayang dengan Tuhan Yesus, berarti adik-adik bisa memahami dan bisa menekuni apa yang dimaksud dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke. Begitulah firman Tuhan. Semoga adik-adik juga minggu depan kembali lagi mau dan selalu taat untuk beribadah agar Tuhan Yesus senang melihat adik-adik. Terima kasih adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk merespon firman sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Hidup Ceria nomor 264, ayatnya yang pertama dan kedua, yaitu Tuhan betapa banyaknya. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mengumpulkan persembahan sambil memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita menutup ibadah kita. Kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Dan kakak mau angkat pujian sebelum kita berdoa. Lagunya Mana Tangan. Mana tangan yang kanan, yang kiri, halo apa kabar, baik
mari kita berdoa, jangan ada yang ngintip. Oke, berdoa, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih ya Bapak atas berkat yang sudah Bapak berikan kepada kami di dalam kehidupan kami hari-hari kemarin hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah beribadah dari awal, kami berdoa, kami memuji nama-Mu Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak lain tadi mengenai pengujian dan pencobaan Tuhan, di mana kami haruslah tetap setia kepada-Mu Tuhan, apapun kondisi kami, apapun yang menimpa dengan kami, karena kami yakin dan percaya semua pergumulan yang kami hadapi hingga saat ini, kami yakin Tuhan akan menolong kami. Tuhan beserta dengan kami selalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur masih bisa merasakan kehidupan sampai saat ini. Bapak yang baik, kami juga ingin mengucap syukur ya Tuhan atas semua kesehatan, walaupun dengan kondisi pandemi saat ini kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami. Walaupun mungkin ada yang keluarga kami yang terkena penyakit Tuhan, ataupun saudara-saudara, teman-teman kami di luar sana yang terkena, kiranya Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi mereka. Tuhan menguatkan mereka agar mereka bisa menaati peraturan lebih baik dan bisa mengonsumsi obat-obat dengan baik hingga mereka pulih kembali Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya juga di kondisi seperti ini Tuhan pastinya melindungi kami, memelihara dan menjaga kami Tuhan di Batam ini terutama. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk kakak-kakak lain kami di dalam pelayanannya di gereja. Biarlah Tuhan juga selalu menyertai mereka dalam kondisi dan keadaan mereka saat ini. Dalam kesehatan mereka, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dengan baik, dan dalam pelayanannya kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi mereka agar mereka bisa melayani-Mu Tuhan dengan baik dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, juga kiranya Engkau memberkati untuk para pendeta yang ada di Tiang Bangkang hingga gereja GPI Simpulau. Kiranya Engkau memberikan berkat bagi mereka dalam pelayanan hingga dalam kehidupan mereka dan di keluarga maupun di dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka Tuhan. Kiranya juga Tuhan semua para majelis Tuhan memberkati dalam pelayanannya dan kehidupannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin mendoakan untuk sekolah kami. Biarlah kami yang mungkin masih online saat ini, Tuhan memberikan kami kelancaran dalam sekolah, dalam belajar dan mengajar di guru kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami mendapatkan hikmat dari-Mu agar kami bisa belajar dengan baik, dengan fokus walaupun di online Tuhan. Tuhan, kami yakin percaya semua kondisi akan lebih membaik lagi setelah pandemi ini Tuhan. Dan kami bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami di sekolah nantinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan kuatkan di pekerjaan
pekerjaan mereka. Tuhan berikan rezeki bagi mereka agar bisa menghidupi kami di dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk negara kami dari atas, dari Pak Presiden hingga para menteri, para anggota lainnya. Tuhan berkati supaya mereka bisa memberikan arahan yang baik bagi kami masyarakat di Indonesia ini untuk bisa lebih baik dapat menaati peraturan-peraturan yang ada di negara ini dengan baik, Tuhan. Tuhan Yesus, inilah semua doa-doa kami mohon kepadamu, dengarlah semua permohonan kami ini, Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami dapat layak menerima jawaban dan berkat dari-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.